aku sukai, dimana aku bisa melakukan relaksasi, aku bisa bersenang-senang dengan air, dengan pasir, dan mungkin berinteraksi dengan beberapa nelayan yang sedang ada di pantai atau mungkin dengan pengunjung pantai lain. Hari itu 10 Januari 2010, aku masih berada di tepi pantai berpasir hitam di area pantai Depok, Yogyakarta. Story yang indah itu aku manfaatkan hari liburku untuk melihat dan menikmati semua yang ada di situ. Deburan ombak yang menghantam tepian berpasir bergemuruh menghasilkan suara yang khas yang memiliki irama indah di telinga aku. Buat aku itu sangat menyenangkan. Sesekali ditimpali cericit suara burung-burung pantai yang berkejaran di atas pasir-pasirnya. Cuman sayang, beberapa sampah tampak berhamburan di atas pasir-pasir yang mungkin terbawa dari ombak yang menuju ke pantai. Angin yang kencang menderu semakin membuatku sangat nyaman untuk terus berdiam di pantai itu. Begitu nyamannya keadaan itu tak membuatku untuk lekas beranjak pergi sampai matahari terbenam, karena aku berencana hari itu untuk melihat sunset. Memang ini bukan kali aku pertama untuk mengunjungi pantai Depok ini. Sudah beberapa kali aku lakukan menuju pantai ini karena aku menyukai panoramanya yang indah. Dengan hamparan pasir hitamnya dipadu dengan hutan-hutan cemara ada di sisi tepian pantainya. Meskipun langit sedang penuh awan kelabu, mungkin sejam 2 jam kemudian perkiraanku sih akan hujan, tapi aku tetap tak memperdulikannya. Sementara jam waktu itu masih menuju pada pukul 17.05. Langit yang tak terlalu bersih itu bukan berarti sesuatu yang gelap, karena cahaya matahari sore masih bisa menerobos di antara awan dan rine gerimis. Angin terus berhembus kuat membawa kesejukan uap air laut yang melayang-layang menerpa ragaku. Dari alunan deburan ombak itu dan tiupan angin yang kencang samar-samar, aku mencium aroma harum, entah itu bunga cempaka atau mungkin entah dari jenis kayu cendana, tapi aroma itu terkadang hilang, kadang muncul, hilang lagi. Pada saat aku masih rebahan itulah, dari sudut ekor mataku, aku melihat di antara pohon-pohon cemara dan semak-semak yang berduri, aku melihat ada seorang wanita. Aku perkirakan itu usianya sekitar 30 atau 35. Ia keluar dari antara pohon-pohon itu. Yang membuat aku heran adalah karena di jalur itu tidak ada jalan untuk akses menuju ke pantai atau dari tepian jalan raya menuju ke tempat tersebut. Jadi tidak ada jalan yang biasa dilalui oleh pengunjung pantai ini. Nah, itu kan membuat aku sangat tercengang gitu. Seketika aku duduk sambil memandangi dia. Jarak aku antara dia itu sekitar 50 atau 60 meter. Jadi aku masih bisa melihat wajahnya itu benar-benar cantik. Wanita itu memakai gaun panjang sampai di bawah lutut dia. Mungkin kalau aku bisa mendekat, bisa jadi malah lebih panjang dari lututnya sampai menutupi mata kakinya. Sebab gaun itu tampak berkibar seperti bendera ketika kena angin kencang di pantai. Dan aroma yang wangi yang tadinya aku cium sedari tadi itu ternyata
bersumber dari dia gitu. Sebab ketika kemunculan dia itu, aroma itu semakin kuat, dan aku tahu pasti aroma ini adalah aroma parfum yang dia pakai gitu. Aroma yang lebih mirip seperti aromanya bunga cempaka yang berwarna gading, kuning-kuning kehijauan gitu. Dia sama sekali seolah tak memperdulikan aku, dan dia terus berjalan tanpa henti gitu loh, menuju ke arah barat di tepian pantai, menyusuri pantai itu. Ingin tahu siapa dia dan apa yang sedang ia lakukan di tepi pantai itu. Sungguh aneh gitu buat aku. Dia sendirian dan aku pengen tahu apa yang dia lakuin. Gerimis pantai tidak mengusik dia. Bahkan ombak juga tidak membuat dia merasa takut. Sesekali dia menoleh ke arah selatan, tapi dia tidak memperhatikan ke arahku gitu. Aku sangat bingung karena kenapa ada wanita berjalan sendirian sore-sore begini di tepi pantai, gak ada temen, dan kondisi pantai sedang gerimis dengan angin yang kenceng dan pengunjung pantai yang tidak banyak. Rasa penasaran itu membuat aku ingin tahu. Jadi dengan jarak aman, aku bangkit berdiri, terus dia berjalan menuju ke arah barat. Aku tetap jaga jarak amanku supaya dia tidak menyadari bahwa aku menguntit dia dari kejauhan. Rasa penasaranku itu membuat aku terus mengikutinya. Aku tidak peduli bahwa hari mulai gelap. Sampai dia berhenti persis di pertigaan pertemuan antara muara sungai Opak dengan samudra selatan. Aku sangat terkejut karena tidak akan ada jalan lain, dan aku berpikir dia pasti akan balik arah karena sudah tidak ada jalan lain selain harus menyeberangi muara sungai Opak yang airnya bergejolak sedang tinggi, bertemu dengan samudra di mana ombaknya semakin besar. Di antara keduanya beradu menimbulkan suara yang bergemuruh, menderu-deru, ditambah dengan angin kencang. Suaranya itu buat telingaku tuh suara yang mungkin jarang aku dengar, jadi aku merasa kayak suaranya itu mengerikan sekali. Nah, kembali ke wanita tadi. Wanita tadi diam. Untuk sesaat lamanya dia diam berdiri mematung di pertigaan muara sungai Opak itu. Aku seketika berhenti. Aku mengambil posisi duduk supaya aku tidak mudah terlihat oleh dia. Aku mencuri-curi pandang ke arah dia, pengen tahu dia sedang ngapain. Di luar dugaanku, dia turun memasuki laut. Dia berjalan dari tepian pasir pantai, dia masuk ke air. Dia terus berjalan masuk sampai sebatas pinggang. Wanita itu lama-lama menghilang, berjalan menuju ke kedalaman laut di muara sungai itu. Seketika aku berdesir, merinding, dan aku tahu bahwa apa yang aku alami itu benar-benar bukan sesuatu yang nyata. Untungnya aku masih ingat
Dan aku terus berdoa seperti yang kakekku pernah ajarkan ke aku. Jauh sebelumnya aku juga beberapa kali mengalami hal-hal seperti ini. Hanya saja ini buat aku terlalu ekstrim. Namun belum jauh kakiku melangkah, saat aku masih diliputi rasa takut, kembali aku dikejutkan oleh suara yang datang dari arah belakangku. Ternyata itu suara seorang wanita. Aku membalikkan badan dan kulihat wanita yang tadi masuk ke dalam laut sekarang ada di depanku. Tetapi kali ini ia muncul dengan tampilan yang berbeda, lebih anggun layaknya wanita keraton atau ningrat. Mengenakan busana dodotan Jawa berwarna hijau, lengkap dengan perhiasannya berupa anting, kalung, juga gelang. Sedangkan di kepalanya sebuah tiara berukir warna keemasan bertatahkan kilauan intan. Tampak pula olehku dua pengawal diikuti beberapa dayang ada di belakangnya. Terlihat pula serupa kereta kencana yang ditarik oleh kuda putih. Sesaat aku dibuat takjub dengan apa yang aku lihat. Seperti mimpi, tapi terasa nyata. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Roro Kidul. Aku masih belum bisa menguasai diri. Seluruh badanku gemetaran dibuatnya. Sebab tidak menyangka akan berjumpa. Beliau menampakkan diri dan menjumpaiku untuk sebuah alasan, yaitu mengucapkan rasa terima kasih. Sebab menurut beliau, aku telah berbaik hati membantu mengembalikan prajuritnya yang tadi siang terdampar di pantai. Padahal seingat aku hanya melemparkan ikan-ikan kecil yang masih hidup terdampar di pasir pantai kembali ke tengah laut. Dari balik kain hijaunya, beliau mengambil sesuatu benda yang tampak bersinar berwarna kebirauan dan menawarkannya kepadaku. Aku tidak tahu pasti benda apa itu wujudnya. Aku sangat terkejut. Situasi yang sangat membingungkan. Tapi dalam kebingungan itu, aku teringat pesan kakekku bahwa jika aku menemukan hal yang aneh, aku tidak perlu untuk meminta atau menerima sesuatu dari orang yang tidak aku kenal. Dan saat ini kesadaranku mengatakan bahwa aku sedang berhadapan dengan sesuatu hal yang bukan berasal dari golongan manusia. Jadi dengan sangat sopan dan lembut aku menolaknya. Terima kasih ibu, saya tidak bisa menerima pemberian ini sebab saya tidak melakukan apapun selain hanya mengerjakan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga serta melakukan hal-hal yang baik atas dasar kecintaan saya kepada sesama makhluk. Mohon maaf sekiranya sekali lagi saya tidak bisa menerima pemberian ini. Kemudian wanita itu tampak tersenyum seraya mengangguk. Beliau kemudian mengatakan bahwa kedatanganku akan selalu disambut di pantai ini dengan senang. Pesan beliau kepadaku untuk selalu menjaga diri sebelum pada akhirnya beliau kembali ke dalam kereta, melaju menghilang di antara gulungan ombak yang bertemu dengan arus sungai, diiringi suara deru dan gemuruh. Bersamaan dengan menghilangnya mereka, seketika itu juga aku seperti tersadar dari mimpi. Sebab sepanjang pertemuan tadi suasana pantai itu tampak temaram senja. Dan ketika aku sadar ternyata hari sudah mulai gelap. Aku melirik jam di lenganku sudah menunjukkan pukul 18.30.
Jadi aku bergegas menuju ke parkiran. Hanya tersisa motorku saja. Sepi, tidak ada satupun pengunjung. Yang tersisa, kuputuskan untuk segera pulang. Dan dalam perjalanan pulang itu, aku selalu berdoa agar selamat sampai di rumah.